Beberapa tahun lalu, saat aku baru saja merintis usaha, ada masa-masa yang begitu sulit untuk dilupakan. Biasanya, dalam sebulan aku bisa dapat 1 atau 2 proyek. Tapi kali itu berbeda, 5 bulan berlalu dan tak satu pun proyek yang masuk. Kosong. Itu terjadi di bulan Oktober, saat orang lain mulai bersiap menyambut akhir tahun, aku justru dihantui angka omset yang baru tercapai 30% dari target tahunan. Kepala rasanya mau pecah, tidur pun tak nyenyak. Dan yang lebih menyiksa, ada cicilan perusahaan yang menunggu dibayar. Nominalnya nggak main-main. Suatu malam, karena sudah terlalu suntuk, aku memutuskan untuk pergi ke bioskop. Sekadar mengalihkan pikiran, tapi malam itu hidupku justru berubah. Di depan mall, aku melihat 3 anak kecil menjajakan koran dan keripik. Wajah mereka polos, langkah mereka ringan, tapi sorot matanya tajam. Mereka bukan anak biasa. Aku ajak ngobrol. Ternyata meski harus bekerja sejak sore, mereka tetap sekolah dan luar biasanya mereka selalu masuk 5 besar di kelasnya. Aku tersentuh, dan entah kenapa aku bilang yuk makan bareng kakak malam ini. Awalnya mereka menolak, dagangan belum laku katanya. Tapi aku jawab, ya udah dihitung aja berapa, kakak beli semuanya. Mereka senang bukan main, aku pun ikut bahagia. Kami masuk ke Pizza Hut. Saat itu aku bilang, pesan aja apapun yang kalian mau. Malam ini kakak traktir. Tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya, "Kak, temanku boleh ikut nggak? Mereka juga belum makan dari siang." Aku melihat ke arah yang dia tunjuk, 2 anak lain duduk tak jauh dari situ. "Tentu aja," kataku sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, aku kaget setengah mati. Ternyata bukan 2 orang yang datang, tapi 20 lebih anak. Restoran langsung ramai, mereka semangat, tertawa, bahagia. Dan aku cuma bisa berkata dalam hati, mampus gua. Tapi sudahlah, niatku tulus. Kami gabungkan meja dan makan bersama. Meski senyumku lebar, jujur aku gemetar. Saldo ATM-ku tinggal 2 jutaan. Dalam hati aku berpikir, kalau gak cukup, tinggalin HP dulu, terus pulang ambil uang. Itu satu-satunya solusi darurat yang terlintas. Saat aku minta tagihannya, ternyata totalnya 3.790.000. Rasanya lututku mau copot. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, seorang bapak dari belakang menepuk pundakku dan berkata, "Pakai punya saya aja, Mbak," sambil menyerahkan kartu kreditnya ke pelayan. Aku menoleh, kaget. Aku tidak kenal dia. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu anak baik, masih muda tapi hatimu besar. Saya dan istri melihatmu dari tadi. Terima kasih sudah jadi contoh yang baik." Air mata saya langsung jatuh. Malam itu tak hanya beliau yang ikut memberi. Para pengunjung lain pun ikut menyumbang makanan. Hingga setiap anak pulang membawa lebih dari 4 kotak makanan. Aku pulang dengan hati yang penuh. Bukan karena kenyang, tapi karena bahagia. Beban di kepala terasa hilang begitu saja. Dan keajaiban itu tak berhenti di sana. 2 hari kemudian, aku mendapat telepon dari orang tak dikenal. Dia mendapat kontakku dari sahabatnya dan ingin membangun rumah. Setelah ngobrol sebentar, dia kirim desain rumah via WhatsApp. Malamnya, aku hitung dan kirim total estimasi biaya. 800 juta sampai terima kunci, Pak. Terima kasih. Lalu aku ke kamar mandi. Biasanya klien seperti ini akan diam dulu, diskusi, atau hilang tak ada kabar. Tapi ketika aku kembali, aku melihat pesan balasan. Cuma 2 menit setelah aku kirim estimasi. Bunyinya, "Oke, kalau begitu kapan bisa mulai pembangunannya, Pak?" Wah, aku lompat dari tempat tidur. Itu proyek terbesar selama 2 tahun aku membangun usaha. Dan ternyata itu hanya awalnya saja. Seminggu kemudian, proyek lain menyusul. Dan terus bertambah. Sampai akhir tahun, aku tidak hanya mengejar target omset, tapi melampaui hingga 190%. Semua dimulai dari satu malam, dari satu niat untuk memberi, dari satu momen ikhlas yang membawa berkah tanpa disangka. Teman-teman, memberi mungkin terasa berat di awal. Kadang terasa seperti pengorbanan, tapi percayalah semesta tak pernah kebaikan, sekecil apapun akan kembali. Dan seringkali dalam bentuk yang tak pernah kita bayangkan.